Catatan perjalanan Cina ke Uni Eropa yang mendapatkan sambutan melebihi sambutan kepada Amerika sebelumnya menjadi pertanyaan besar bagi Washington, menandai kiprah Cina yang lebih dari sekedar sebuah negara superpower, walau Washington sangat sulit menerima kenyataannya. Dan, baru saja Presiden Cina Xi Jinping telah mengakhiri tur 5 hari di Eropa, setelah mengunjungi Prancis, Serbia, dan Hongaria. Itu merupakan kesempatan ia mempromosikan visi Beijing tentang Perang Dingin Jilid 2 mengenai dunia multipolar dan mengadakan pembicaraan mengenai perdagangan, investasi dan perang Rusia di Ukraina. Cina juga menekankan, perang dengan kekuatan militer sudah tidak relevan lagi. Perang zaman now adalah perang ekonomi, kehancuran pondasi ekonomi melebihi kehancuran akibat perang fisik. Cina menawarkan bantuan dalam bentuk dukungan keuangan, teknologi dan pembangunan infrastruktur kepada Eropa. Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron menjamu Xi dengan hadiah berupa botol koknak mewah dan perjalanan ke tempat masa kanak-kanak di Pegunungan Pyrenees. Sementara di Serbia, Presiden Aleksandar Vučić mengadakan sambutan besar, mengumpulkan puluhan ribu orang meneriakan, Cina, Cina, dan mengibarkan bendera Cina di depan Istana Kepresidenan Serbia. Di Hongaria, Presiden Tamas Suljuk dan Perdana Menteri Viktor Orban juga menggelar karpet merah untuk Xi, menerimanya dengan penghormatan militer di Istana Kepresidenan Hongaria. Xi Jinping mendapat sambutan yang tidak pernah diterima oleh Presiden Amerika manapun. Dunia benar-benar telah berubah. Tur tersebut menandai perjalanan pertama Xi ke Eropa dalam 5 tahun terakhir dan merupakan momen simbolis bagi hubungan Tiongkok dengan ketiga negara tersebut. Tahun ini menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Cina dan Prancis dan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Hongaria. Kunjungan ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun pemboman NATO terhadap kedutaan besar Cina di Beograd selama Perang Serbia di Kosovo. Tapi pertanyaannya, mengapa Cina mendorong Prancis menjadi salah satu superpower masa depan? Faktanya, pada perjalanan itu Cina mendorong dan membantu Prancis agar menjadi salah satu kekuatan superpower di dunia. Pertanyaannya mengapa Cina melakukannya? Adalah kemampuan Cina menciptakan superpower dan memilih Prancis dapat difahami sebagai strategi Cina untuk membatasi kekuatan dan dominasi Amerika dalam jangka panjang dan mengakhirinya, dan ini tidak terbatas dari sisi ekonomi yang memang menjadi kekuatan utama Cina yang sesungguhnya, tapi juga kekuatan diplomatik, militer hingga menggerusi faham ideologi negeri Paman Sam. Tampak dalam beberapa aktivitas Beijing baik langsung maupun tidak langsung. Juga terang-terangan atau diam-diam adalah memilih dan mendorong beberapa negara-negara tertentu di dunia menjadi kuat agar bisa keluar dari pengaruh Barat terutama Amerika. Hal itu masih masuk akal. Akan tetapi ketika Beijing memutuskan memilih salah satu negara Uni Eropa sebagai kekuatan superpower dan memilih Prancis benar-benar membuat Washington merasa terganggu. Prancis adalah negara kuat, tidaklah sulit bagi Cina membantu, memoles dan melengkapinya agar menjadi kekuatan yang paling dominan di Eropa masa depan. Dengan bantuannya, Beijing berharap di masa depan, Eropa minimal bisa terlepas dari pengaruh kekuatan Amerika dan dapat menjadi tempat aktivitas yang nyaman bagi Beijing. Kini dunia dapat melihat, level permainan Cina telah meningkat tajam ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak terlepas dari tindakan Amerika yang kebablasan dan tidak bisa bersikap lebih seimbang dalam menyikapi perkembangan global di akhir-akhir ini.